pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, gelaran Akbar Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-38 resmi dimulai. Parade 167 perguruan tinggi peserta PIMNAS dengan mengenakan baju adat daerah masing-masing turut memeriahkan upacara pembukaan PIMNAS yang digelar di Baruga Andi Pangerang Petarani, kampus Universitas Hasanuddin. Pembukaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-38 digelar meriah di Baruga Andi Pangerang Petarani Universitas Hasanuddin Makassar, Senin pagi 27 November 2025. Pembukaan dengan ditandai memutar kemudi kapal oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dr. Beni Bandananjaja STMT, didampingi Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dan pimpinan perguruan tinggi menandai peluncuran PIMNAS ke-38. Maskot Topan Rita sebagai maskot PIMNAS ke-38 juga hadir di upacara pembukaan. Maskot tersebut melambangkan mahasiswa Indonesia menjadi ahli yang inovatif, kolaboratif, dan berkarakter kuat sekaligus menjadi wujud persatuan nilai ilmiah dan budaya Nusantara. 420 tim dari 167 perguruan tinggi negeri dan swasta tampil pada pembukaan ajang bergengsi tersebut dalam parade kontingen dengan mengenakan baju adat daerah masing-masing. Parade baju adat menggambarkan keberagaman budaya Indonesia yang menyatu dengan indah dan harmonis di tanah timur Nusantara, serta kesiapan mereka dalam memperebutkan Piala Adikarta Kartawidya. Penampilan medley lagu daerah Indonesia serta tarian 4 etnis Sulawesi juga memeriahkan pembukaan PIMNAS ke-38. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengatakan, jika penunjukan Unhas sebagai tuan rumah adalah tanggung jawab yang besar. Dirinya berharap PIMNAS ke-38 di Kampus Merah dapat menjadi momen yang selalu dikenang. Pada siang hari ini suasana masih riuh gembira ini setelah selesai acara pembukaan. Kami di Universitas Hasanuddin tentu merasa bangga, merasa bersyukur mendapat kepercayaan dari kementerian untuk menjadi tuan rumah. Tentu ini merupakan juga beban dalam tanda kutip ya untuk bagaimana menyelenggarakan acara PIMNAS 38 ini yang dihadiri oleh 110 delegasi. Tidak mudah untuk memanage mereka. Tentu tim panitia diketuai langsung oleh Bapak WR1 Unhas, Dr. Slim telah bekerja mempersiapkan ini dalam jangka waktu yang cukup lama dan juga dengan tim yang sangat kuat untuk memastikan agenda nasional yang sangat bergengsi ini bisa kita jalankan dengan baik. Berharap bahwa event ini bisa menjadi salah satu momentum penting dikenang oleh mereka, bahkan mungkin dikenang oleh bangsa, bahwa disinilah dipertemukan seluruh talenta-talenta anak-anak muda Indonesia dari seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan datang ke sini bekerja sama dalam konteks berkompetisi, tapi sesungguhnya juga untuk berkolaborasi ke depan. Ya. Di sini tentu banyak inovasi-inovasi baru, banyak hal-hal yang kelak akan menjadi salah satu yang mungkin akan menjadi penopang daya saing bangsa. Penilaian dan presentasi karya mahasiswa berlangsung mulai 25 November 2025. Beberapa lokasi yang terpilih adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, hingga Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Sementara puncak penganugerahan dan penutupan PIMNAS ke-38 dijadwalkan 27 November 2025 di Gorjeka Arenatorium Universitas Hasanuddin. Zulkarnain Jumar Taufik, Iva Asyarahman, Muhammad Reza Maharam, Unhas TV. Pemirsa, rangkaian program Al-Sa Care and Legal Coaching Clinic 2025 memasuki puncak acara. Kegiatan ini fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat serta menyoroti isu lingkungan dan hukum.
Alsa Care and Legal Coaching Clinic tahun 2025 melaksanakan 2 rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah Alsa Care yang fokus pada layanan kesehatan masyarakat. Sementara Alsa Legal menyoroti isu lingkungan dan hukum yang menjadi perhatian warga Kecamatan Talo. Kedua kegiatan tersebut menandai puncak event Alsa Care 2025. Sebelumnya, panitia telah melaksanakan sejumlah kegiatan pre-event selama 2 hari. Itu dimulai dari kerja bakti bersama warga, edukasi kesehatan dan lingkungan, hingga pemberian materi budidaya maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik. Masyarakat juga diperkenalkan dengan alat pembakar minim asap untuk membantu pengelolaan sampah rumah tangga agar lebih aman dan tidak mencemari lingkungan. Ada juga penyuluhan kesehatan, screening, serta injeksi vitamin C gratis bagi warga yang memenuhi syarat medis. Direktur Alsa LC Unhas, Andi Ahmad Nadif Baujema, mengatakan jika kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang telah memasuki tahun ke-8, dan itu bukan hanya program kerja UKM Alsa LC Unhas, tetapi juga merupakan turunan dari Alsa Indonesia, sehingga program serupa turut dilaksanakan oleh berbagai Alsa lokal chapter di Indonesia sebagai wujud kontribusi nyata kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan turunan dari National Board Alsa Indonesia ya kepada Alsa LC Unhas. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 8 tahun ke belakang. Tahun lalu kegiatan ini kami dari Alsa LC Unhas melaksanakan kegiatan CLCC di Pulau Kodingareng. Kemarin kami membahas terkait tema pendidikan. Di tahun ini kami membahas terkait kesehatan. Adapun dari Alsa LC Unhas tak hanya membahas terkait kesehatan saja, namun juga membahas terkait lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat di Kecamatan Talo, terkhususnya di Kelurahan Buloa. Dan implementasi dari 2 pilar Alsa, yaitu legally skilled dan socially responsible. Selain daripada itu, kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari salah satu poin Tridharma perguruan tinggi, yaitu kepada pengabdian kepada masyarakat. Tentu harapan saya, semoga kegiatan ini terus berlanjut setiap tahunnya. Namun tidak hanya menjadi agenda tahunan saja, tetapi tentu terus menyentuh masyarakat luas dan terus menyentuh lingkungan ataupun terus memperhatikan terkait isu-isu hukum terkini. Project Officer of Alsa Care and Legal Coaching Clinic 2025, Andi Anissa Arfani Hayat Henry Yustika, menyebut rangkaian kegiatan tersebut berangkat dari permasalahan air bersih dan lingkungan kumuh yang berdampak langsung pada masyarakat. Jadi untuk sasaran kami di Main Event Care ini yakni agenda screening kesehatan dan juga injeksi vitamin C. Pada dasarnya kami fokus ke masyarakat, khususnya ke masyarakat kurang mampu dan berdampak langsung terhadap krisis air bersih dan lingkungan yang kumuh di kawasan Talo, khususnya di Kelurahan Buloa ini. Untuk hari ini sendiri ada 25 orang yang akan mendapatkan injeksi vitamin C. Dalam hal ini kami melakukan terlebih dahulu screening kesehatan untuk seluruh peserta yang hadir pada Main Event Care kali ini. Namun memang hanya 25 orang yang sekiranya membutuhkan untuk vitamin C ini untuk kami berikan injeksi vitamin. Adapun untuk 25 orang ini seperti yang sudah saya katakan tadi Kak, bahwa kami terlebih dahulu melakukan screening apakah sekiranya masyarakat ini bisa mendapatkan suntik vitamin C ini atau tidak, karena ada beberapa masyarakat yang memang tidak bisa mendapatkan suntik vitamin C. Dalam hal ini memang sudah overdosis terhadap vitamin C salah satunya. Dan juga alternatif lain yang kami berikan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan injeksi kali ini, kami berikan vitamin lain dan juga obat tablet tambah darah, yang mana kami menyesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat, yang mana vitamin-vitamin yang kami berikan juga adalah vitamin yang sekiranya bisa menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan imunitas. Adapun karena kami anak hukum, otomatis kami tidak tahu ya Kak terkait bagaimana cara menyuntik ataupun yang lain. Jadi kami dalam hal ini berkolaborasi dengan Gunung Sari Medical Clinic, yang mana ada dokter yang langsung tadi memberikan materi dan juga melakukan screening kesehatan dan juga melakukan injeksi. Jadi untuk hal ini bukan dari kami hanya mewadahi terkait hal tersebut Kak. Kelurahan Buloa sebagai lokasi kegiatan menyambut baik dan mengapresiasi program tersebut. Diharapkan kolaborasi serupa dapat terus berlanjut di tahun mendatang. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.
Pemirsa, Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin mengukuhkan 68 mahasiswa sebagai relawan teman difabel Batch 3. Setelah melewati seleksi ketat, terdapat 68 mahasiswa yang dikukuhkan dari total 533 pendaftar. Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin mengukuhkan angkatan ketiga relawan teman difabel. Hal tersebut menandai tingginya antusiasme mahasiswa dalam mendukung inklusivitas kampus. Dari 533 pendaftar awal relawan teman difabel, hanya 68 mahasiswa yang berhasil melewati seleksi ketat dan resmi dikukuhkan di Gedung Iptek Unhas, Jumat 21 November 2025. Menurut Kepala Pusdis Unhas, Dr. Ishak Salim MA, antusiasme yang tinggi menandakan relawan Pusdis dari awal telah menjadi api bara yang selalu menyala. Kehadiran relawan sangat penting karena tanpa mereka akan banyak sekali tantangan. Serta relawan juga menjadi jembatan pertemanan baru di tingkat fakultas. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Eng Adi Maulana STMPil, menyambut baik antusiasme mahasiswa. Ia menyebut jika dirinya senang melihat antusiasme mahasiswa menjadi relawan. Menurutnya hal tersebut memperlihatkan semangat inklusivitas sudah semakin menyebar. Prof. Adi mengenang jika beberapa tahun lalu, hanya segelintir orang saja yang tanggap dengan isu inklusivitas. Senang sekali waktu saya dapat informasi dari Pak Ishak bahwa antusiasmenya sangat luar biasa sekarang. Itu diindikasikan dengan 500 orang yang mendaftar dan kemudian tentu saja ada proses seleksi, jadi karena kita ingin melihat yang memang betul-betul punya komitmen dan konsistensi tinggi, sehingga kalau tidak salah mungkin 60-an ya. 68 orang yang kemudian alhamdulillah malam ini sudah terjaring. Itu memperlihatkan bahwa di Unhas semangat inklusivitas itu sudah bisa dikatakan sudah semakin menyebar begitu ya. Yang tadinya saya ingat katakanlah mungkin 3 tahun yang lalu ya hanya segelintir orang ya yang kemudian bisa respon, bisa tanggap dengan isu-isu inklusivitas, tetapi sekarang itu sudah semakin banyak lagi ya. Sebelum dikukuhkan, relawan melakukan pengucapan janji. Prof. Adi secara resmi mengukuhkan para relawan. Ketua Relawan Pusdis Unhas, Andi L. Syehila Angel Fat Ambarani, menyebut jika relawan Batch 3 akan segera menjalani capacity building. Untuk teman-teman difabel Batch 3 nanti akan ada capacity building, banyak program-program kelas yang akan kami lakukan setelah ini, entah kelas literasi, kelas bahasa Inggris, lalu ada sport day dan juga ada kelas bahasa isyarat yang bisa membantu untuk teman-teman relawan Batch 3 serta teman-teman Madif untuk membentuk kalian. Dan Angel menambahkan jika akan banyak program kelas yang akan dilakukan, seperti kelas literasi, bahasa Inggris, sport day, dan kelas bahasa isyarat. Seluruh program ini bertujuan untuk membantu teman-teman relawan dan mahasiswa disabilitas membentuk keahlian dan kreativitas mereka. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar memperingati Disnatalis ke-70 dengan menggelar sejumlah kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah penyuluhan 6 topik kesehatan kepada warga Baraya Makassar. Penyuluhan kesehatan menjadi kegiatan pembuka dari rangkaian Dies Natalis ke-70 Fakultas Kedokteran Unhas yang berlangsung di Gor Unhas Baraya, Jalan Sunu, Kota Makassar, Sabtu 22 November 2025. 6 topik penting dihadirkan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penyakit yang banyak ditemui saat ini. Materi penyuluhan meliputi penyakit kulit pada masyarakat, diet sehat untuk mencegah hipertensi, deteksi dini kanker payudara, pencegahan dan penanganan hemoroid, penanganan cacingan pada anak, serta deteksi dini kelainan tumbuh kembang anak. Masing-masing materi dijelaskan secara interaktif oleh dokter dan narasumber kompeten dari Fakultas Kedokteran Unhas. Ketua Panitia Dies Natalis ke-70 FK Unhas, Profesor Dr. Prihantono SPB Sub SPONK Sulen, menyebut jika penyuluhan kesehatan ini disiapkan sebagai langkah awal untuk membantu masyarakat memahami berbagai masalah kesehatan yang sering dialami.
Sehingga melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengenali tanda-tanda dini penyakit, terutama kondisi yang memerlukan penanganan cepat. Untuk topik penyuluhan ini kita mengambil 5 masalah yang sangat penting yang saat ini terjadi di kesehatan di Kota Makassar. Yang pertama adalah deteksi dini kanker payudara. Seperti kita ketahui bahwa kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak di Indonesia saat ini. Yang kedua adalah penyuluhan tentang cacingan yang saat ini lagi tren terjadi peningkatan angka cacingan yang sangat tinggi di Indonesia sehingga kami menghadirkan acara ini. Dan yang berikutnya adalah tentang tumbuh kembang anak. Seperti kita ketahui bahwa saat ini tumbuh kembang anak mengalami dengan berbagai perubahan zaman dan berbagai perubahan pola makan mengalami gangguan, sehingga kita menghadirkan topik ini. Kemudian masalah gizi, nanti akan ada ahli gizi yang menyampaikan materinya. Begitu juga nanti ada beberapa materi lain yang kita adakan pada acara kali ini. Sementara Koordinator Lapangan Baksos, Dr. Fatan Rashid, menuturkan jika kegiatan penyuluhan di Gor Baraya telah berlangsung sejak pagi dan diikuti masyarakat yang tinggal di kawasan Baraya. Ia berharap rangkaian bakti sosial ini dapat terus berlanjut sebagai bentuk pengabdian FK Unhas kepada masyarakat dan menjadi kegiatan rutin di masa mendatang. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Gor Baraya sudah mulai dari tadi pagi, jam 7 pagi, alhamdulillah masih berjalan, mudah-mudahan lancar sampai selesai. Dan target sasarannya juga itu masyarakat yang ada di Komplek Baraya. Alhamdulillah yang terdata itu ada 60 peserta. Jadi harapan kami terlaksananya Baksos ini, jadi FK Unhas itu salah satu divisinya adalah pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan setelah ini pengabdian seperti ini kami terus berlanjut dalam sivitas akademik, dalam pendidikan, atau bahkan kami, sebagian besar dari kami yang sudah jadi alumni pun tetap memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Dan harapannya mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini bisa rutin kita lakukan, apalagi tampakan pada saat kegiatan itu adalah pesertanya itu lebih dari target. Alhamdulillah, artinya adalah antusias dari sasaran kami itu sangat tinggi gitu. Jadi harapannya ya setelah ini tetap kami melakukan kegiatan rutin untuk pengabdian masyarakat. Dan harapan umum selanjutnya adalah rangkaian kegiatan dari Disnatalis lainnya itu berjalan dengan lancar. Selain melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada warga, dalam peringatan Dies Natalis ke-70 Fakultas Kedokteran Unhas juga digelar pemeriksaan kesehatan. Salah satunya adalah pemeriksaan jantung atau yang dikenal EKG secara gratis di Klinik Pratama Unhas Baraya. Venus Septemi Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Festival Sinema Prancis 2025 digelar di Makassar. Festival film yang telah memasuki edisi ke-27 menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan serentak di 14 kota di Indonesia. Penayangan perdana Festival Sinema Prancis 2025 digelar di Studio XX1 Mall Panakukang Makassar pada Jumat malam 21 November 2025. Di tahun ini, Festival Sinema Prancis berlangsung selama 10 hari, dari tanggal 21 November hingga 2 Desember. Dalam festival tersebut ditayangkan 20 hingga 30 film secara offline maupun online. Festival Sinema Prancis tidak hanya berlangsung di Makassar, juga di kota Surabaya, Pali, Medan, dan total sekitar 14 kota di Indonesia. Di Makassar, penayangan berlangsung di Makassar Creative Hub. Allianz Francaise, beberapa kampus seperti UIN maupun Unhas akan digelar di Unhas TV, yang diharapkan akan menjadi ruang kolaborasi bagi mahasiswa dalam dunia sinema dan produksi audiovisual. Menurut penanggung jawab AF Makassar, IMA, tahun 2025 festival juga membawa ragam genre, mulai dari drama, dokumenter, hingga horor, dengan 10 film lainnya yang masih akan tayang di pekan pertama. Kegiatannya Festival Sinema Prancis 2025 ini adalah edisi ke-27 tahun ini. Festival Sinema Prancis ini memang berlangsung kurang lebih
selama sesi tahun ini itu sampai 10 harian dari tanggal 21 sampai 2 Desember dan berlangsungnya tidak hanya di Makassar, ada juga di beberapa kota lainnya, misalkan di Surabaya, Bali, Medan, ada di kurang lebih 14 kota di Indonesia. Kemudian ada kurang lebih 20 sampai 30 film offline maupun online. Untuk yang offline-nya kita ada di beberapa tempat di Makassar sendiri, ada di MJC, MCH, beberapa kampus di UIN, kemudian di Unhas TV pastinya. Mudah-mudahan sih beberapa mahasiswanya kita bisa kolaborasi karena ini genrenya adalah body horror. Body horror, kemudian judul filmnya Vermin. Kurang tahu, saya lupa ya tanggal pastinya, tapi di minggu ini kurang lebih ada 10 film lagi yang akan tayang. Film pembuka di Makassar adalah 30 Days, 30 Nights, film berbasis kisah nyata yang dikenal memadukan ketegangan psikologis dengan drama, menjadi salah satu tayangan yang mendapat respons positif dari penonton. I'm glad, kayak saya senang kalau kegiatan festival sinema Prancis tahun ini kayak diadakan karena pertama seru and saya kan orangnya itu kayak suka film ya. Kita di sini bisa lihat bisa nobar film-film Prancis and stuff like that. Filmnya kali ini itu 13 Days, 13 Nights, 13 hari 13 malam. Filmnya tuh seru dan menegangkan. Saya tidak tahu berapa kali saya melihat ke HP ku karena saya juga tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi kayak kulihat spoilernya kadang di di Wikipedia karena kan ini juga kisah nyata begitu. Overall oke, a little bit. Melalui Festival Sinema Prancis, AF Makassar berharap masyarakat semakin akrab dengan film-film internasional, sekaligus mendorong keterlibatan komunitas dan mahasiswa dalam pembuatan konten audiovisual di tanah air. Program tersebut diharapkan menjadi wadah diplomasi budaya, media pertukaran gagasan, hingga ruang kolaborasi bagi sineas muda di Makassar. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.